pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dan pada kali ini yang menjadi kompetensi dasar pelajaran kita yaitu tentang menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang wilayah negara Indonesia, tentang warga negara, agama dan kepercayaan, dan pertahanan dan keamanan. Jadi yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kita bisa membahas tentang wilayah dan batas-batas tentang wilayah negara Indonesia. Jadi ada beberapa hal nanti yang perlu kita bahas. Yang pertama yaitu tentang pengertian wilayah negara Indonesia dan Juanda. Kemudian yang kedua yaitu tentang ruang lingkup wilayah negara Indonesia. Jadi untuk penjelasan selanjutnya anak-anak kami bisa memahami melalui PowerPoint berikut ini. Wilayah NKRI. Pengertian wilayah NKRI menurut Wayan Partiana adalah suatu ruang di mana warga negara atau penduduk negara hidup serta menjalankan berbagai aktivitas. Suatu negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah negara, tanah air, sungai, dan laut dan udara. Total luas wilayah Indonesia mencapai 5.180,53 km². Urutan ketujuh terluas di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Tiongkok, Brazil, dan Australia. Jadi itulah tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki urutan ketujuh dari dunia, yaitu terluas di dunia adalah termasuk negara Indonesia yang memiliki banyak luas wilayah yang ribuan yang tertera di atas. Jumlah pulau kurang lebih 13.466 pulau. Posisi astronomi Indonesia terletak pada koordinat yang 6 lintang utara, 11 lintang selatan, dan 95 bujung timur sampai 141 bujung timur. Indonesia terletak antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta benua Australia dan benua Asia. Perundang-undangan yang berisi penjelasan mengenai wilayah Indonesia yang termasuk Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasi pasal 1 dan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional pasal 1 ayat 7. Jadi itulah penjelasan tentang bagaimana wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 keluar deklarasi bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau termasuk negara Indonesia di bawah kedaulatan mutlak 12 mil. Deklarasi Juanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara dan laut bukan lagi sebagai pemisah melainkan sebagai pemersatu. Jadi itulah deklarasi Juanda yang menjelaskan bahwa segala perairan itu adalah ada yang menghubungkan pulau satu dengan pulau yang lain. Kalau misalkan tidak ada pulau maka tidak bisa menjelaskan tentang bagaimana tentang keberadaan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain. Jadi walaupun di dalamnya adalah perairan, tetapi itulah yang menghubungkan mereka antara daerah satu pulau dengan daerah. Pengertian ruang lingkup wilayah negara Indonesia. Ruang lingkup wilayah negara adalah salah satu kesatuan wilayah negara yang mencakup daratan, udara, perairan yang ada di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu wilayah daratan termasuk tanah di bawahnya, wilayah perairan, wilayah dasar laut, wilayah ruang angkasa. Wilayah ekstrateritorial adalah suatu wilayah atau daerah karena ketetapan hukum internasional maka dianggap sebagai bagian wilayah dari suatu negara. Jadi itu yang termasuk ruang lingkup wilayah negara Indonesia. Jadi ada juga tentang wilayah yang terakhir itu adalah ekstrateritorial, adalah suatu wilayah yang di daerahnya ketetapan hukum termasuk memang internasional tetapi sudah menjadi wilayah suatu negara, yaitu negara Indonesia.
Jadi itulah menjadi ruang lingkup wilayah negara adalah salah satunya. Hal-hal yang termasuk wilayah hukum internasional batas dengan negara lain. Ada pertama yaitu wilayah daratan, batas alam buatan, garis lintang, wilayah perairan, batas laut teritorial, batas zona ekonomi, dan batas landas benua. Jadi itulah hal-hal yang termasuk wilayah hukum internasional batas negara lain. Jadi ada wilayah-wilayah daratan, ada wilayah tentang buatan dan garis lintang, dan wilayah perairan. Jadi kalau kita perhatikan antara kita dengan Singapura, itu sudah ada yang memisahkan kita, yaitu tentang perairan, yaitu laut. Jadi jika ditempuh dengan transportasi laut, maka bisa kita sampai di suatu tempat, yaitu tempat misalnya negara yang lain. Jadi itulah pembatas-pembatas kita. Jadi bukan dalam arti pembatasan tersebut adalah tidak bisa kita berkomunikasi lagi, tetapi walaupun ada pembatasan seperti itu, bisa ada transportasi yang Perairan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Ada di situ perairan pendalaman Indonesia, ada perairan kepulauan Indonesia, laut teritorial, wilayah udara itu ada berapa, yaitu ada wilayah permukaan bumi di atas wilayah darat, ada itu yang merupakan wilayah yang bisa termasuk wilayah negara Indonesia. Jadi wilayah udara adalah udara yang berada di wilayah permukaan bumi di atas wilayah darat dan laut. Ada beberapa teori konsep wilayah udara. Pertama, teori udara bebas, ruang udara tanpa batas dan ada batas. Teori negara berdaulat di udara, teori keamanan pengawasan udara. Jadi itulah yang menjadi perairan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 43 Tahun 2008. Jadi penjelasannya yaitu tentang teori dan konsep. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 batas wilayah, yaitu ada wilayah Indonesia mengikuti kedaulatan, ada pengelolaan wilayah berdasarkan keamanan, ada juga menjamin keutuhan wilayah, ada pengelolaan wilayah dan kelestarian lingkungan. Jadi itulah menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang diatur pada nomor 43. Di situ ada wilayah tentang kedaulatan, ada wilayah tentang berdasarkan keamanan, ada wilayah tentang pengelolaan wilayah berdasarkan ekosistem kelestarian lingkungan. Jadi itulah yang perlu ada di Indonesia. Tadi pemahaman itu sebenarnya itu timbul karena Anda berdasarkan tentang yang diatur oleh undang-undang, sehingga Indonesia itu memiliki kedaulatan tersendiri dan bisa berdasarkan keamanan, kemudian bisa dikelola mengenai kelestarian lingkungan. Tetapi karena kita sudah terbatas dengan hal yang lain, maka kita tidak bisa seperti itu sendiri. Demikian pelajaran kita hari ini dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi.